Pemirsa, Presiden Prabowo menyebut 2 tahun masa kerja Kabinet Merah Putih telah mencapai hasil yang membanggakan. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Sidang Kabinet kali ini membahas evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus percepatan berbagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo memberikan pengarahan langsung terkait percepatan pelaksana sejumlah program pemerintah. Dalam pidato pembukanya, Presiden Prabowo menyebut pemerintahannya kini memasuki penghujung 2 tahun masa kerja. Menurutnya, padatnya agenda pemerintahan membuat seluruh jajaran kabinet terkadang tak menyadari banyaknya capaian yang telah diraih. Ia menambahkan negara terus mengembangkan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar membebaskan anak-anak dari jerat kemiskinan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran. Halo pemirsa, selamat pagi. Seputar Ayus akan menemani aktivitas pagi Anda dengan informasi terkini dan menarik bersama saya, Raisa Nadia. Kita awali dengan informasi terkait unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta yang berlangsung ricuh. Massa mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Kericuhan antara massa dan polisi pecah saat mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kejagung Jakarta. Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas, transparan, dan bebas dari intervensi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pengunjuk rasa juga meminta agar aparat bertindak tegas dan tidak melindungi mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sempat memanas, personil polisi berhasil menahan massa di luar gerbang Gedung Bundar. Pernyataan Hotman Paris saat mendampingi mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus menuai sorotan. Kali ini giliran pemerintah mengingatkan agar polemik tersebut tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Hotman Paris yang mengaitkan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan Presiden Prabowo Subianto langsung mendapat respon dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar nama Presiden tidak dibawa dalam polemik ini dan menegaskan proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Sebelumnya, Forum Pemimpin Redaksi juga menyampaikan sikap. Forum Pemret menilai ucapan Hotman telah melukai profesi wartawan, sekaligus mengingatkan agar setiap pihak tetap menghormati kerja jurnalistik dan menjaga etika dalam menyampaikan pendapat. Menyusul berbagai tanggapan tersebut, Hotman Paris akhirnya menyampaikan permintaan maaf pada wartawan dan seluruh pihak. Namun, ia menegaskan langkah itu tidak mengubah posisinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah dan ia akan tetap memberikan pembelaan dalam proses hukum yang dijalani kliennya. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Hotman sebelumnya menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Hotman menilai seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak tahun 2018 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK segel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat. Pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati ini diduga berkaitan dengan proses tender pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat.
KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Setelah sempat stabil, harga sejumlah bahan pokok di pasaran kembali merangkak naik. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga timun yang sebelumnya berkisar Rp8.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp18.000 per kilogram. Sejumlah harga sayuran di pasar tradisional Purwakarta mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kenaikan paling menonjol terjadi pada timun, buncis, serta beberapa jenis sayuran hijau yang banyak digunakan untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Harga timun yang sebelumnya berkisar Rp8 hingga Rp10.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara buncis naik dari Rp16.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan untuk kebutuhan MBG, meski faktor musim kemarau juga turut memberikan pengaruh. Di Sibolga, Sumatera Utara, harga telur ayam naik hingga Rp26.000 per kilogram dari Rp18.000. Daging ayam potong yang sebelumnya dijual seharga Rp27.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp32.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur dan daging tidak lepas dari program Makan Bergizi Gratis yang kini mulai aktif berjalan usai libur sekolah. Dari Purwakarta dan Sibolga, Irwan Sukriyadi, iNews melaporkan. Krisis air bersih dampak kemarau semakin meluas hingga membuat ratusan warga harus rela mencari air sejauh 1 km di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Cilegon, Banten, warga harus naik turun bukit mencari sumber air bersih di antara sela-sela bebatuan perbukitan. Ratusan galon dan jerigen air kosong milik 150 kepala keluarga ini berderet untuk diisi dampak krisis air bersih yang melanda desa Sukarsari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Bantuan air bersih yang diberikan BPBD Kabupaten Bekasi ini mengerahkan 8 tangki atau 16.000 liter untuk 3 hari. Selama krisis air bersih, dampak kemarau yang melanda memaksa warga harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya dalam 1 hari warga akan membeli 1 kempu atau sekitar 1.000 liter air seharga Rp100.000 dan hanya cukup untuk 3 hari saja. Selain berdampak pada warga, kekeringan juga menyebabkan lahan pertanian mengering hingga masa tanam terganggu akibat tidak adanya pasokan air irigasi. Sementara di Cilegon, Banten, warga harus menunggu air bersih selama 24 jam setiap harinya. Warga lingkungan Gunung Batur 2 Kecamatan Warnasari ini harus ekstra sabar saat menunggu endapan air keluar dari sela-sela bebatuan. Selain itu, per warga juga dibatasi hanya 300 liter air saja per hari. Krisis air bersih ini terjadi hampir 7 bulan akibat tidak turun hujan. Warga rela naik turun bukit membawa galon untuk mendapatkan air bersih. Sementara air rembesan ini dijadikan hanya untuk mandi, cuci, dan kakus, karena jika dikonsumsi rasanya kurang enak. Warga berharap adanya bantuan sambungan air bersih ke permukiman agar tidak terlalu jauh mencari air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan.